Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Jing Yun terus tetap dekat dengan Sisi Lin Feng. Dia hanya di lapisan Qi ke-7 dan terlalu lemah untuk dibiarkan sendiri. Lapisan Qi ke-7 adalah tingkat terendah di Stormy Gorge sehingga tidak cukup baginya untuk pergi keluar dan bertempur dengan murid lain. Han Men mengerti niat Lin Feng dengan meninggalkannya sendirian. Jika Lin Feng terus-menerus di sisinya melindunginya maka dia tidak akan bisa bertarung dan mendapatkan pengalaman sama sekali. Sangat penting baginya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri sejak saat ini dan seterusnya. Berjalan sendirian di Stormy Gorge tidak membutuhkan banyak waktu sebelum seseorang mendekatinya. Dia bisa melihat mata orang itu melalui topeng yang mengungkapkan niat yang jelas untuk bertarung. Tidak ada waktu untuk bertukar kata. Murid itu segera menyerbu Han Men sambil mengangkat tinjunya yang memancarkan Qi yang kuat. Sungguh sial, Han Men telah bertemu dengan seorang penggarap lapisan Qi ke-9, kata Lin Feng sambil tersenyum dan mengamati dari kejauhan. Han Men sudah menebak level lawannya dari Qi yang kuat yang dia lepaskan dari tinjunya. Dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang perbedaan kekuatan, dia memusatkan Qi dari seluruh tubuhnya ke dalam tinjunya dan kemudian melepaskan semua kekuatan yang dia miliki dalam satu serangan sambil memberikan teriakan yang keras dan kuat. Kekuatan pukulan ini telah membuat Han Men mundur beberapa meter sementara lawannya tidak bergerak satu inci pun. Seolah-olah tinjunya menabrak dinding besi dan terlihat jelas dari satu pertukaran yang mana yang lebih kuat. Lapisan Qi ke-8, kamu sangat lemah. Aku pikir aku bisa mendapatkan beberapa pengalaman. Sangat mengecewakan, aku akan pergi, kata lawan dengan nada apatis. Dia kemudian berbalik dan mulai pergi. Dia telah kehilangan minat pada Han Men. Banyak penggarap menemukan sukacita dan kesenangan menjadi kejam dan tanpa ampun. Namun mereka yang serius menuju jalur kultivasi tidak menemukan kesenangan dalam bertindak kejam tanpa provokasi dan akan lebih fokus pada penguatan diri mereka sendiri. Murid-murid itu menemukan kepuasan dalam memerangi lawan dari tingkat yang sama dan pada tingkat tertentu melawan musuh yang bahkan lebih kuat dari diri mereka sendiri akan membantu mereka mendapatkan wawasan. Ini adalah cara bagi mereka untuk benar-benar menantang diri mereka sendiri dan membuka potensi mereka sambil mendapatkan pengalaman pertempuran yang sangat dibutuhkan. Tunggu, tunggu, teriak Han Men. Dia datang ke Stormy Gorge untuk pertama kalinya hari ini. Bagaimana dia bisa menerima dikalahkan secepat itu? Dia segera melepaskan kekuatan rohnya. Sebuah cahaya coklat kekuningan mulai mengambang di seluruh tubuhnya seolah-olah dia bersimbiosis dengan bumi di bawah kakinya dan energi Qi-nya mulai tumbuh dalam kekuatan. Roh bumi, kata lawan yang menunjukkan ketertarikan tiba-tiba dan tepat setelah berkata, rohmu tidak buruk, biarkan aku melihat apakah kamu bisa mengambil 3 pukulan mendalamku. Setelah lawan menyelesaikan kalimatnya, dia mengambil satu lompatan dan muncul di depan Han Men. Ledakan. Warna coklat kekuningan yang mengelilingi Han Men tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat bercahaya saat debu memenuhi udara di sekitar mereka. Han Men didorong 6 langkah mundur sementara darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Melihat lawan siap pergi sekali lagi. Kembalilah, kata Han Men sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Keberaniannya bisa mencapai langit ketika dia terus berdiri teguh, semangat juangnya melonjak. Cahaya coklat kekuningan yang menyelimuti tubuhnya adalah Qi cahaya lebih terang dan lebih terang seolah-olah dia menguras semua kekuatan dari tanah itu sendiri. Kabum! Han Men didorong 8 langkah mundur sementara lawannya didorong 3 langkah mundur. Menyenangkan, kata lawannya. Tinjunya mulai bersinar dengan cahaya putih dan kemudian dia memperingatkan Han Men, hati-hati. Aku akan menggunakan salah satu keterampilan terkuatku pada pukulan ini. Baiklah, jawab Han Men sambil mulai menyerang lawannya. Setiap langkahnya membuat tanah berguncang dengan keras, seperti kuda perang yang kuat berlari dengan kecepatan penuh menuju pertempuran. Gunakan kekuatan yang kamu pinjam dari bumi, teriak Lin Feng sambil menonton dari kejauhan, benar-benar terpikat oleh pertempuran. Dia tidak akan berpikir bahwa Han Men akan mengerti bagaimana menggunakan rohnya dengan cara yang unik. Menggabungkan kekuatan roh bumi dan bumi di bawah kakinya bisa sangat meningkatkan kekuatannya. Boom! Kedua tinju mereka bertabrakan. Awan debu melesat ke segala arah dari gelombang kejut antara Han Men dan lawannya, membuat mustahil untuk melihat apa yang terjadi. Ketika awan debu menghilang,
Han Men sedang duduk di tanah bermeditasi. Kamu tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan murid lain itu. Bagus sekali, kata lawannya sambil tersenyum dan bangkit dari tanah. Dia juga memiliki darah yang keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak menduga serangan terakhir Han Men begitu kuat. Dia sedikit terluka tetapi itu sepadan untuknya. Dia telah mendapatkan wawasan yang berharga berkat pertarungan ini. Dia tidak menghabiskan lebih banyak waktu dengan Han Men dan segera menghilang ke kejauhan. Apa pria yang menarik, kata Lin Feng sambil bergerak menuju Han Men. Dia merasa sangat menghormati murid yang baru saja diperjuangkan Han Men. Dia adalah orang yang terhormat. Lin Feng dan Jing Yun jelas tahu bahwa Han Men telah belajar lebih banyak tentang rohnya dan memperoleh wawasan tentang jalur kultivasinya. Mereka tidak ingin mengganggunya sehingga mereka duduk di sebelahnya dan menunggu dia selesai mendapatkan wawasannya. Pertarungan itu telah mencerahkan Han Men. Apa yang baru saja terjadi adalah saat pencerahan ilahi yang langka. Tidak mengherankan jika kekuatan Han Men mulai meningkat dengan kecepatan kilat begitu dia sepenuhnya memahami wawasan barunya. Lin Feng dan Jing Yun mengaguminya. Dia telah memasuki Stormy Gorge dan memiliki kilasan kesadaran tepat setelah pertempuran pertamanya. Beberapa saat setelah itu, tubuh Han Men tiba-tiba mulai memancarkan ki yang kuat yang membius Lin Feng dan Jing Yun yang saling memandang terengah-engah. Kekuatannya sangat kuat dan unik sehingga memberikan perasaan yang mendalam dan menindas. Apakah ini benar-benar kekuatan pencerahan? Pikir Lin Feng. Jalur kultivasi sangat luas dan ada banyak rute berbeda untuk ditempuh dalam kultivasi. Lin Feng baru saja mulai berjalan di jalur cultivation. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya beberapa penggarap dan dia tahu bahwa penggarap kuat ini dapat menghancurkan gunung atau menghancurkan seluruh kota dengan cara mereka dengan mudah. Dikatakan bahwa penggarap setelah mencapai tingkat abadi dapat terbang ke surga dan menembus ke kedalaman bumi. Penggarap ini akan memiliki umur yang tidak terbatas dan dapat bergerak dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya. Lin Feng hanya bisa iri, karena kekuatan seperti itu hanya bisa dibayangkan oleh seseorang seperti dia yang belum pernah mengalaminya. Dia bertanya-tanya apakah dia akan bisa terbang ke surga dan memandang rendah dunia. Sementara Lin Feng hilang pikiran, seseorang di kejauhan datang ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Ketika dia melihat Han Men yang baru saja membuat langkah besar di jalur kultivasi, dia tertawa mengejek. Bangun, kata suara yang membelah telinga membuat atmosfer bergetar dan mengejutkan Lin Feng dan yang lainnya menjadi sadar. Wah, teriak Han Men, yang meludahkan seteguk darah dan mulai bernapas berat. Matanya memerah karena marah saat dia menatap siluet yang jauh. Dia merasa dia mulai memahami konsep kekuatan barunya, tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia menghentikan terobosannya. Selain itu, suara memekakkan telinga telah mengguncang tubuhnya yang tak berdaya sehingga dia memuntahkan darah. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Bagaimana kurang ajar, kata Lin Feng dengan mata penuh dengan niat membunuh. Dia menatap siluet di cakrawala. Orang itu dengan sengaja berbicara kepada Han Men dan menyela kilasan pencerahannya yang menyebabkan kerusakan pada tubuh Han Men. Han Men berjalan menuju siluet dan bertanya dengan marah, "Mengapa kamu mengganggu aku?" Tidak ada alasan, aku hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Orang itu tidak mengenakan topeng dan memiliki senyum menggoda di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka pernah melihat murid ini sebelumnya atau mendengar seseorang yang begitu nakal. Kamu melakukan ini untuk bersenang-senang, kata Han Men sambil berjalan ke depan, kemarahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mengerti betapa jarang kilasan pencerahan, tetapi orang itu secara sukarela menginterupsi dia pada saat yang sangat penting dan di atas itu, dia telah melukainya. Hehe, kamu mau bertarung, tetapi tidak begitu menyenangkan untuk bertarung di sini di Ngarai. Jika kamu ingin membalas dendam, mengapa kamu tidak datang ke Live or Death Arena? Tanya anak muda itu dengan nada menghina yang menunjukkan kebencian pada Han Men. Baiklah, jawab Han Men tanpa ragu-ragu mencoba mengendalikan amarahnya yang ekstrim. Aku akan menunggumu, kata orang muda itu sambil pergi menuju arena Live or Death. Han Men, sulit untuk menentukan kekuatannya dibandingkan dengan kamu dan pergi ke Live or Death Arena sangat berbahaya. Lin Feng memperingatkan Han Men. Aku bisa menentukan kekuatannya hanya dengan pandangan sekilas. Dia sama dengan aku, lapisan Ki ke-8. Jawab Han Men yang mengejutkan Lin Feng.
Apakah Han Men dapat merasakan tingkat kultivasi orang lain? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku juga bisa merasakan tingkat kultivasi Jing Yun serta kamu. Mungkin salah satu efek dari kilasan kesadaran yang baru saja aku miliki. Mungkin aku bisa menjelaskan jika aku tidak terganggu. Penjelasan Han Men tidak meyakinkan Lin Feng. Han Men mulai berjalan menuju Live or Death Arena sambil mengepalkan tinjunya. Ayo pergi. Lin Feng benar-benar skeptis. Jing Yun dan Lin Feng mengikuti Han Men menaruh kepercayaan mereka pada kata-kata teman mereka. Jika kilasan kesadaran Han Men benar-benar memungkinkannya untuk merasakan tingkat kultivasi orang lain dan lawannya benar-benar seorang penggarap dari lapisan Qi ke-8 maka tidak akan ada bahaya besar jika mereka secara merata dicocokkan. Live or Death Arena terletak di ngarai di tengah Stormy Gorge. Ada 10 tempat duduk untuk melihat di atas medan berbatu di batas arena, tetapi karena area itu sangat luas, banyak yang akan berkumpul dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Dua siluet memasuki Live or Death Arena yang segera menarik perhatian para pembudidaya di daerah tersebut. Dalam sekejap, banyak orang yang sibuk untuk menonton pertarungan. Meskipun jumlah orang yang datang ke ngarai sangat besar, ada sangat sedikit orang yang pernah memasuki arena. Lagi pula di dalam Live atau Death Arena kamu harus mempertaruhkan nyawamu. Jika kamu tidak membenci seseorang dengan sepenuh hati maka mengapa mengambil risiko itu? Kebanyakan orang yang akan pergi ke arena akan melakukannya untuk melawan lawan dengan kekuatan yang sama yang membuat pertarungan menarik untuk ditonton. Karena itu ketika Han Men dan lawannya datang ke Live or Death Arena, jumlah orang di sekitar daerah itu sangat besar. Di Stormy Gorge ada beberapa orang yang menyaksikan daerah ini menunggu pertempuran berdarah dan akan menyebarkan berita itu kepada teman-teman murid dengan kecepatan luar biasa. Kita semua datang ke Live or Death Arena untuk menyelesaikan dendam kita. Tujuan aku bukanlah untuk menyimpan dendam, karena hari ini nasib kamu telah diputuskan oleh orang lain. Kata bocah itu kepada Han Men sementara senyum menyeramkan menutupi wajahnya. Han Men, ingat nama orang yang akan pergi untuk mengambil hidupmu. Namaku adalah Jiang Huai. Lin Feng berdiri di atas bukit pasir di luar arena merasakan sesuatu berlari menuruni tulang punggungnya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jiang Huai, dia tahu ada sesuatu yang salah. Bagaimana dia tahu bahwa itu adalah Han Men di balik topeng? Kamu kenal aku, kata Han Men geram. Hehe, senyum menyeramkan merayap di wajah Jiang Huai. Energi yang membakar tiba-tiba mulai muncul dari tubuhnya disertai dengan nyala api. Pada saat yang sama, api ilusi muncul di punggungnya, roh api. Dia memang pembudidaya lapisan Qi ke-8, kata Lin Feng merasakan energi turun dari arena. Roh bumi Han Men juga mulai meledak. Dia mulai berlari ke depan. Meskipun dia tidak berlari sangat cepat, energi dan kekuatan yang dilepaskan oleh tubuhnya membuat setiap langkah mengirim gempa kecil melalui lantai. Flame Detonation, gelombang kuat yang diisi dengan tembakan api ke arah Han Men. Ketika Jiang Huai melihat bahwa Han Men tiba-tiba berhenti dan mengambil postur yang membuatnya tampak seperti gunung yang tidak bergerak, Jiang Huai berteriak, "Aku akan menghancurkan gunung ini di hadapanku." Hahaha. Kedua tangan mereka bertabrakan dan Han Men dan Jiang Huai tiba-tiba berhenti bergerak, tepat di tempat mereka baru saja bertabrakan. Tak satu pun dari mereka mengalahkan lawan mereka. Jiang Huai mengerutkan kening dan berhenti tertawa. Dia tidak berharap Han Men sekuat itu. Seringai jahat muncul di wajahnya dan dia mengayunkan tinju kirinya tetapi Han Men dengan mudah memblokirnya dengan telapak tangannya. Tiba-tiba dia melemparkan debu putih dari tangan kanannya langsung ke mata Han Men. Dia membawa debu ini untuk membutakan musuh yang lebih kuat darinya. Mati, kata Jiang Huai sambil melemparkan pukulan ke dada Han Men. Mengutuk, betapa tidak tahu malu. Mengutuk Lin Feng yang kemudian melihat sosok bayangan bergerak menuju arena hidup atau mati. Di arena kehidupan atau mati orang terkadang kehilangan nyawanya. Jangan khawatir giliranmu akan segera, Jing Yun, kata bayangan itu dengan nada dingin. Jing Yun sangat ketakutan ketika dia melihat wajahnya. Jing Hao, dia berteriak keras. Dia melihat murid lain di belakang Jing Hao, itu adalah murid muda yang telah terluka oleh Lin Feng sebelumnya hari itu dan sekarang semuanya telah dibuat jelas. Ini semua jebakan untuk memulai. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.